Selamat siang, perkenalkan, nama saya Novelia Bunga Patasik dengan NIM L0312010075 akan membahas materi mengenai makroalga dengan topik Eucheuma spinosum. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian makroalga secara umum. Nah, alga merupakan salah satu sumber daya alam hayati laut yang bernilai ekonomis dan memiliki peranan ekologis sebagai produsen yang tinggi dalam rantai makanan dan tempat pemijahan biota-biota laut. Mikroalga adalah kelompok alga multiseluler yang tubuhnya berupa talus yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini hidup di perairan laut yang masih mendapat cahaya matahari dengan menempel pada substrat yang keras. Makroalga memiliki peran dan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu sebagai tempat asuhan dan perlindungan bagi jenis-jenis ikan tertentu, sebagai tempat mencari makan alami ikan-ikan dan hewan herbivor. Nah, jadi rumput laut itu juga dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Chlorophysae atau alga hijau yang mengandung klorofil. Yang kedua, Phaeophysae atau alga coklat yang mengandung pigmen phycoerythrin dan phycocyanin. Dan yang ketiga adalah kelas Rhodophysae atau alga merah yang mengandung fucoxanthin. Selanjutnya adalah contoh rumput laut. Ini merupakan gambar dari Halimeda sp yang termasuk dalam kelas alga hijau. Kelompok alga ini memiliki jenis keanekaragaman yang tinggi. Nah, dapat kita temukan dalam berbagai kondisi perairan, mulai dari perairan tawar hingga perairan laut. Yang kedua adalah gambar Eucheuma spinosum yang termasuk dalam kelas alga merah. Nah, kebanyakan hidup di dalam air, terutama di dalam lapisan air. Yang ketiga adalah Padina sp yang termasuk dalam kelas alga coklat. Umumnya ditemukan di perairan laut, tetapi hanya beberapa di perairan tawar. Selanjutnya adalah kelas Rhodophysae, yang merupakan salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Nah, warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dan jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Rhodophysae hanya mempunyai 2 kelas, yaitu Banyioidae dan Floridae. Selanjutnya, apakah perbedaan antara alga merah dengan alga yang lainnya? Nah, jadi perbedaannya itu adalah gamet jantannya berukuran kecil dan non-motil atau tidak berflagel disebut spermata. Alga ini bereproduksi secara vegetatif dengan cara fragmentasi dari talusnya. Selanjutnya adalah ciri khusus dari Rhodophysae. Nah, yang pertama itu adalah reproduksi seksualnya dengan karpogania dan spermatia. Yang kedua, reproduksinya tidak mempunyai stadia gamet bulu cambuk. Yang ketiga, alat perekat atau holdfast terdiri dari perakaran sel tunggal dan sel banyak. Yang keempat, dinding selnya terdapat selulosa agar, cargenan, porfiran, dan fulcelaran. Eucheuma spinosum. Eucheuma spinosum merupakan salah satu jenis rumput laut dari kelas Rhodophysae atau alga merah. Nah, jadi ciri-ciri Eucheuma spinosum yang pertama adalah talus silindris atau gepeng bercabang-cabang dan bulat. Yang kedua, percabangan talus berujung runcing atau tumpul dan ditumbuhi nodulus. Yang ketiga, berwarna coklat tua, hijau coklat, hijau kuning, atau merah dan ungu. Yang keempat, memiliki permukaan licin. Yang kelima, tingginya dapat mencapai 30 cm. Yang keenam, tipe percabangan dikotom atau trikotom. Selanjutnya, Eucheuma spinosum tersebar di berbagai perairan di Indonesia. Yang pertama, seperti Kepulauan Riau,
Aceh, Kepulauan Babel, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. Selanjutnya, habitat Echemus spinosum. Menurut KADI 2017, Echemus spinosum tinggal di perairan jernih dengan dasar berpasir serta melekat di terumbu karang. Menurut Abdan et al. 2013, Echemus spinosum memiliki persyaratan hidup, suhu 28-30 derajat Celcius, salinitas 32-34 ppt, arus 0,34-0,41 cm per detik, kedalaman 0-50 cm. Selanjutnya adalah Echemus spinosum mengandung karbohidrat sebesar 13,38%, protein kasar 5,12%, serat kasar 1,39%, lemak 0,13%, zat besi 0,11 ppm, kalsium 15,85 ppm, tembaga 0,77 ppm, vitamin B1 0,21 mg per 100 gram, vitamin B2 0,26 mg per 100 gram, vitamin C 43 per 100 gram. Kandungan non-gizi dalam Echemus spinosum menghasilkan hidrokoloid berupa iota karagenan sebanyak 65,75%, mengandung senyawa flavonoid, triterpenoid, alkoid, dan asam askorbat sebagai antioksidan. Jadi, pemanfaatan Echemus spinosum dalam bidang pangan. Yang pertama, sebagai pengganti tepung dan sumber serat pangan pada nugget ikan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pengemulsi ice cream. Yang ketiga, dapat memanfaatkan iota karagenan sebagai jelly agen dalam pembuatan permen jelly. Yang keempat, sebagai sumber antioksidan dan sumber serat pada minuman fungsional. Dan yang kelima adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat dalam beras analog. Selanjutnya adalah pemanfaatan Echemus spinosum dalam bidang non-pangan. Yang pertama, sebagai sediaan hand sanitizer dengan bahan alami yang bersifat bakterisida. Yang kedua, sebagai sediaan hand wash antibakteri yang dengan konsentrasi ekstrak metanol dan rumput laut Echemus spinosum 8% dan 10%. Selain itu, dapat juga digunakan dalam bahan pembuatan pasta gigi dan dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik seperti krim, lipstik, dan sebagainya. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.